Alhamdulillah, syukurillah. Patut kita selalu bersyukur Bapak Ibu bahwa kita semuanya hari ini sehat. Amin. Moga-moga kita dan keluarga selalu sehat. Moga-moga teman kita, keluarga kita sekarang diuji sakit. Moga-moga senantiasa diberikan kesabaran, diberikan semangat. Moga-moga segera sehat. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya ada workshop lagi ya. Lama ya nggak ada workshop ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini panjenengan mohon maaf, maksudnya tadi saya menyampaikan ya. Hari ini saya tanggapannya banyak. Kebetulan di sini di SMP 24 teman-teman juga ada pelatihan tentang desain sprint sama Google Workspace, pengimbasan dari kemarin dari POP Telkom. Maka karena teman-teman pelatihan, maka siswa hari ini kami asinkronuskan. Jam 10 tadi biar di rumah melanjutkan pembelajaran di rumah. Asinkronus artinya kan nggak langsung, entah bentuknya tugas, entah bentuk Google Classroom yang itu belajar rumah. Gurunya juga perlu belajar. Dengan lekat ini paling nggak tahu belajar, betul? Nggak sempat. Tugasnya banyak, jamnya banyak, sahabati guru itu. Ya kan? Nah, sebenarnya kesempatan ini ketemu. Kan kalau ketemu foto bareng gitu kan, ya upload. Ini hiburan juga silaturahmi. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi pelatihan ini sebenarnya saya juga sebenarnya dikomplain, tak bocor ya. Jangan tak bocor, tak bocor. Pelatihan ini saya dikomplain. Ya KKN. Loh, kemarin ada pelatihan kok MG pelatihan lagi. Kok kemarin pelatihan gitu kan. Yang kemarin pelatihan kuis itu bukan hanya untuk orang matematika. Lintas. Jadi kerennya itu MGP matematika bisa berbagi. Non matematika juga banyak. Ada satu sekolah 12 orang. Dan ini insya Allah luar biasa. Saya lihat perkembangannya juga luar biasa. Kita berbagi ternyata bukan untuk teman-teman matematika. Kuisis itu ternyata teman-teman yang di luar matematika bisa menerapkan dan responnya sangat baik. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu, hari ini khusus tentang penguatan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini khusus tentang untuk guru matematika. Makanya panjangan diundang. Dan untuk pelatihan seperti ini, kami sampaikan ke teman-teman, kita harus terus rekom dari dinas. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, bahwa pelatihan ini sudah disetujui oleh kepala dinas, bukan KRP yang BMP sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya responnya luar biasa. Namun sebelum itu, Budis di slide kan nah, sebelum itu saya tadi pagi kok nggak dengar jargonnya MGMP loh. Bener ya? Nggak tunggu berat sesuatu istimewa banget. Apa Bapak Ibu? Apa lagi? Ya kan? Harus ada di sini. Harus ada actionnya. Ada aksi nyatanya. Gak omong kok. Gak oleh ngomong kok. Harus Wisma. Wisma. Nyawalis. BLT. Bisa kan? Kalau nggak ditaruh dulu. HP-nya sebenarnya nggak lama. Ya. Gimana? Wisma. Gimana? Iya. Bersama-sama ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, Bismat. Smart itu apa artinya? Pintar, cerdas. Orang guru matematika itu capek mesti cerdas. Masih lagi UKB nilainya. Terkenalnya kan begitu. Pasti sekarang sampai sekarang pun kalau bersama orang, Pak, Anda kerja di mana? Guru di mana? Di sekolah A. Ngajar apa? Matematika. Wah,
Ada hebat-hebat banget. Jadi matematika itu menjadi sesuatu yang beda wow gitu loh. Padahal aku tadi pada golek duit sing gawe konten kreator ngejobros itu ya gue akeh gitu kan. Sampai belajar kurikulum bolak balik gonta ganti gaji pamit. Tapi insya Allah nggak usah khawatir. Sebagian gaji panjenengan itu ada di surga. Nah, itu beda. Kayaknya harus smart. Memang orang matematika itu pasti dan harus smart. Pasti nggak pintar-pintar teman pokoknya harus smart gitu loh. Kalau kita smart, kerjanya jelas, cerdas, efektif, efisien. Pantang guru matematika tugasnya selalu telat. Dan insya Allah ini sudah terbukti di beberapa sekolah itu banyak guru matematika jadi pejabat. Betul? Kok ganti-ganti dan kurikulum. Karena memang mumpuni. Ditaruh di bidang lain, ternyata juga mumpuni, betul? Kok bisa ya? Kenapa? Karena smart, pola pikirnya yang smart, logika berpikirnya. Orang hidup tuh sebenarnya dibutuhkan logika. Nggak bulat. Polisi itu orang bulat, guru-guru bingung. Teman-teman matematika, begitu diserahkan, beres gitu ya. Makanya akhirnya kok dari guru terus. Dan orang beres kan kayaknya musuh bangsa itu. Kalau tangan ini musuh Pak Saiful, Pak Sedimen loh. Guru matematika, Bu, boleh lah. Ini akan menunjukkan bahwa potensi matematika itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu smart itu aja ya. Nggak usah bahas kamari di oleh ngomong bahasa. Yang kedua, you wise. Kalau kita harus kata pintar, kita harus bijak. Guru matematika dulu itu dua hal. Betul ya? Dua hal, nabi tugas buahnya. Masalahnya, kalau penjelasan yang kita smart tapi nggak wise, no. Hari gini gak wise, gak masuk, betul? Gak usah murid, kontornya gak nyaman. Makanya wise jargon ini yang dalam. Wise itu menyangkut sikap, karakter. Guru matematika, guru itu harus menuntut siswanya berkarakter. Guru ini enggak bisa. Pembelajaran sekarang adalah melalui contoh tauladan. Mau enggak mau panjenengan jadi tauladan. Yang jadi masalah, ternyata enggak ada masalah. Kalau guru maaf ya, guru kolonial itu biasa lah. Jadi teladan, nuturi, suka misin macam-macam. Guru milenial, guru kolonial dituntut. Ada sih nombok, malas macam-macam gitu ya. Banyak di sekolah konflik antara guru kolonial sama guru nggak tukaran, tapi perang begini. Betul? Apa harus begitu? Tidak. Ini yang jadi masalah karena guru kolonial itu pinter nasihat, pinter nuturi, bahkan sama siswa kan nggak ditemukan nuturi ya. Generasi Z itu nggak mau dituturi, betul? Maunya ditantang. Guru muda juga nggak perlu dikasih banyak tantangan hanya saja yang nomor atau kudu. Oh iya, kenapa? Mereka baru belajar, makanya harus mau. Bapak Ibu, banyak yang merasa senior di sekolah harus ngomong, harus maklumi anak nomor atau kudu. Guru nomor atau kudu pintar tapi atau kudu harus maklum, nggak boleh menegur langsung, nggak boleh. Karena tersinggung pasti, betul? Jangan ngomong, nah dek, kan sudah demo, sudah sendiri punya cara yang bagus cara mengingatkannya dengan baik. Makanya wise itu perlu. Yang muda juga wise perlu. Kenapa? Ternyata juga saya temukan barusan saja. Ternyata guru-guru muda itu juga mengalami masalah. Di samping masalah yang kolonial, dia sendiri merasa bahwa dia tuh masih ingin TikTok macam-macam, tapi dia sudah diposisikan orang yang
Enggak, semoga. Betul kan? Dia pengen paling kita itu tapi jadi guru gak pantas. Ternyata guru muda itu juga paling masalah. Makanya senior main terus dia sini juga punya masalah. Ini fakta, ini teman. Kenapa? Karena teman-teman yang muda ini jadi guru sudah sangat muda. Kadang dia nggak ini sudah sangat muda dan tuntutannya guru kan jelas. Karena karakternya muda dicontoh, pasti nggak boleh telat. Padahal sih males begini. Dan ini dong. Ya mau tidak mau Pak Jenengan karena sudah jadi guru, maka harus wise, harus bijak. Ya bikin nyaman setiap orang di kiri kanannya. Bikin nyaman siswa. Maka itu insya Allah nanti. Dan wise itu adalah. Yang terakhir, be healthy. Masih smart, masih wise, lek gak healthy, gak sehat, baik. Maka tiga-tiganya itu harus harus masih kesel. Karena apa? Kadang-kadang rasa sakit itu karena dari pikiran, bukan. Kalau kita ngomong capek, capek tenang. Betul? Makanya lek capek harus menengai dan istirahat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita sekarang tugas tantangan kita amat sangat luar biasa. Gak berat, luar biasa. Betul ya? Banyak sekolah yang gurunya mengajar lebih dari 30 jam. Bahkan ada yang 35 jam. Itu langka loh panjenengan. Berarti panjenengan hebat banget itu. Allah memilih panjenengan. Kenapa? Tapi sabar, sebentar. Hari ini tadi P3K umumkan ya. Insya Allah beras sekolah akan tambah. Disyukuri. Ojo malam ini. Waduh, nom-nom teko, alamat atau pindah. Loh, nah, P3K kan nggak boleh pindah. Betul ya? Cuma awal pindah kan banyak temannya. Banyak saudaranya. Gitu. Jadi sekali lagi gimana? Iya, tepuk tangan kita. Bapak Ibu. Nah, keharusan ya. Semangat itu harus guru matematika harus selalu semangat di sekolah panjenengan nampak gak oleh loyo. Guru matematika di sekolah itu harus menjadi terdepan, itu terdepan. Insya Allah grup yang di matematika itu nggak pernah kering untuk oleh ibu-ibu. Insya Allah teman-teman kita nggak kredit ya Bu ya. Selalu berbagi. Hanya monggo. Nah, luar biasanya ini hasil hasil itu tangan ya. MGM telah merangkum 39 itu teman-teman dari swasta. Ini luar biasa. Artinya panjenengan ingin belajar. Panjenengan masih semangat bergabung dengan kami-kami ini. Dan memang sejak dulu MGP Matematika tidak pernah membeda-bedakan. Betul Bapak Ibu? Makanya komunitas yang hebat ini harus dijaga. Adik-adik yang saya kata adik-adik belum tua ya. Di pengurus MGP Matematika harus disupport terus agar mereka itu bisa membawa komunitas itu menjadi jauh lebih bagus bermanfaat. Negerinya 32 alhamdulillah. Artinya ada yang kirim lebih dari satu. Next, Bu. Nah, workshop MGM matematika. Kita selalu serius. Kita nggak pernah workshop main-main hanya untuk SPD. Betul? Kita ini serius sampai tuntas. Yang kedua, mengarah ke profesional. Kalau Bapak Ibu, workshop hari ini nanti ada namanya one stop access. Betul ya, Pak? Bukan saya. Panjenengan nanti materi di satu link, evaluasi satu link, ngirim tugas di satu link, bisa foto ada. Satu klik itu sudah ada semuanya dan insya Allah itu bisa dipakai terus. Ini hal yang luar biasa, teman-teman bisa pakai. Terus kemudian kita bukan berorientasi sertifikat, mohon maaf. Jadi MGMP itu kalau ada kegiatan bukan sekedar memberi sertifikat. Kita benar-benar ingin peningkatan mutu panjenengan. Artinya apa? Pada saat setelah pelatihan pulang ke sekolah, ini loh ilmunya. Berikan apa yang panjenengan dapat itu siapkan dengan teman-teman di sekolah. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu sama dengan pohon lebat yang tidak berbuah. Untuk apa? Panjenengan punya pohon lebat banyak buah. Untuk apa panjenengan hebat? Tidak orang sekitarnya. Makanya kehebatan itu sebenarnya panjenengan
Panjenengan membagi ilmu itu sendiri. Komunitas dan itu akan benar ya. Memang keren matematika. Kalau mau matematika bangga enggak disebut. Maka ayo, makanya coba ini. Guru matematika pantang medit kalau punya ilmu. Ya, nggak perlu. Tapi penilaian, Bapak Ibu, workshop ini ada penilaian nanti. Panjenengan ada grup ya? Ada tugas, kerjakan bareng-bareng, kumpulkan. Pastinya ada post-it juga ya Bu ya. Pretesnya sudah belum? Sudah. Nah, bocoran ini ya. Kita sudah kerjakan. Kalau belum ada kerjakan. Biasanya pretes itu sama. Biasanya sama. Biasanya ini. Tapi lek gak foto, gak foto. Gak. Kayaknya apa? Tuh. Tes. Biar dia paham. Post test beri kesempatan 2-3 kali mengulang. Repeat. Ya. Artinya apa? Biar ada peningkatan. Dan itu nanti akan berujung. Nah, Bapak Ibu, kami sudah sampaikan juga. Teman-teman semuanya yang bayar. Pasti dapat tertingkat. Hanya saja yang tugasnya bagus, posnya bagus, sangat baik, membanggakan kan, ditunjukkan kepada kepala sekolah. Baik-baik, pelatihan itu keren banget dan ini proses. Kalau misalkan masuk nilai baik ya baik, cukup, tugas tidak ada, proses tidak ada, sertifikat tanpa predikat. Juga pokok, tapi kan beda, nilainya beda kan. Makanya ini dibuat bersama seperti ini, kolaborasi, bekerja sama. Saya yakin karena bukan mandiri pastinya bisa semuanya. Oke? Jadi Bapak Ibu saya berharap ini terus diikuti dan ada tindak lanjut. Gak usah khawatir. Pelatihan mental kok bayar 100 loh. Kok larang teman gitu loh. Insya Allah tidak. Hanya aja gini. Nanti akan ada tindak lanjut. Tidak usah khawatir. Grup itu nggak usah dibubarkan. Panjenengan kalau suatu saat mengalami masalah, sampaikan aja. Insya Allah para narasumber ini Bu Leli dan masih siap ya Bu ya. Ya itu masih semangat. Keren-kerennya tepuk tangan untuk para pengurus dari narasumber. Bapak Ibu, matematika kenapa sih pelatihan nggak mudah harus yang keren-keren itu? Bukan apa mudah dosen kan nggak nyambung. Soalnya konten. Lo enggak, beliau pintar. Tapi nggak mengimplement, nggak tahu detailnya kesulitan kita itu nggak tahu. Kalau kita salah, nggak teori. Nah yang itu kan praktek. Boleh nih, beri contoh ini lo praktek saya. Tak contoh ya boleh kan ya. Terus ya, gitu. Teori masalah. Makanya ini kita bersyukur. Pengurusnya itu orang dengan Bang lihat. Kan bahwa kemudian MBA matematika itu keren-keren. Saya berharap suatu saat panjenengan juga bisa jadi pengurus, berbagi, sehingga ini menjadi bagus. Next, Bu. Next. Nah ini. Ternyata yang belum bisa hanya 14%. Yang merah yang baik sudah 22. Yang 62 dasar gampang dimerahan nanti. Yang hijau kalah aja, masih bisa. Bisa. Lanjut, next. Tanpa ada yang mahir loh. Jangan sungkan-sungkan, tularkan, ajarkan. Bisa jadi panjenengan lebih baik dari masuk-masuknya. Mungkin tidak hari ini. Mungkin saja panjenengan bisa memberi masukan. Makanya, mohon maaf, pada saat pendaftaran di data seperti ini bukan data sembarangan, tapi sebenarnya melihat ternyata, loh, 27% sudah baik, 38 dasar. Dasar itu orang matematika, tinggal kebiasaan. Betul? Tinggal keberanian praktik saja. Baik gitu kan. Next. Oke, nah, ini juga sedikit. Kita 30-an persen. Bisa yang dasar ini, ayo diajak semua. Makanya di situ nilai manfaat berbagi itu bisa. Ya nanti implementasinya 3 mahir enggak itu
Tekan biar next. Wis, wah, juga. Nah, ini makanya hal seperti ini memang mari Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan ngajari tularkan. Oh, caranya gitu biar mudah. Biasanya yang sing kolonial itu bukan nggak bisa, begini gitu. Itu wedi. Padahal yang balik gak iso. Next. Ya, kemarin saya ngirim calling. Ada filosofi tersendiri dengan calling ini. Saya ngirim calling awal, habis itu ternyata ada yang belum masuk. Saya ngirim calling lagi. Terkait Bapak Ibu, tapi panduan asesmen dan panduan pembelajaran asesmen tahu ya. Ternyata itu ada 614 belum baca, belum tahu. Ya mungkin belum masih kemarin ngajar kelas 8 ya. Kan belum tahu. Ya tidak dilatih yang ngajak kurikulum itu jadi nggak tahu dikirim pelatihan gitu. Nggak apa-apa, justru ini nanti harus tahu. Yang kedua, ada 7 orang punya filenya atau belum baca. Asli ini lebih tadi itu pengalaman. Ya kan, berikutnya ini saya sudah baca bagian kecil, baca sebagian kecil, itu sing akeh. Padahal judulnya itu arep itu. Ini mana? Bapak saya tanya, Pak, panjenengan dari asal mana? Baru tahu. Di mana itu? Namanya sudah keren. Pak, ini ya, misalkan panjenengan diberikan HP oleh nyonya. Satu boxnya baru dikasihkan dengan apa yang panjenengan lakukan dengan HP itu? Langkahnya apa? Itu apa? Apa? Ya kan dibelikan karena anak punya lah. Apa itu baru seri terbaru? Buka, boxnya terus cek. Nah, terus yakin baca panduannya. Kurikulum apapun itu banyak nggak kayak panduan, pokoknya dilakoni sih. Nanti ada masalah baru Indonesia boleh bukan tanpa apa perilaku kita. Saya nggak menyalahkan, mungkin termasuk saya. Artinya apa? Biasanya perilaku kita mentok baru boleh sumber. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita banget kan? Nah, makanya ini mau tidak mau, kalau kita ingin lancar, era sekarang harus mandiri. Jangan nunggu workshop. Nggak selalu ada webinar. Lalu dengan laptop, kalau webinar itu masuk dino. Betul ya? Makanya saya bilang ke teman-teman, webinar itu maksimal itu 2 jam. Meskipun 2 jam ya. Kalau lebih dari itu jangan harap peserta akan mengikuti. Capek, iso-iso kamera dimatikan kayak dasar. Yakin itu. Betul kan ibu-ibu? Betul. Makanya workshop nanti yang on 2, on 3, on 1, 2 ya. Bukan daring. Nggak boleh lama-lama. Diskusinya aja yang banyak. Itu sudah ada penelitian Bapak Ibu. Bahkan Zoom. Zoom itu batasan waktunya berapa? Wah, itu udah Zoom gratis itu loh. Zoom, orang bisa tahanin 40 menit selebihnya. Pasti nggak tahan. Makanya hanya dibatasi 40 menit. Tapi kalau 40 menit nggak oleh apa-apa. Nanti sing ngantuk ya taruh bukan enggak pokoknya. Nah, saya tanya, IKM di sekolah. Bagaimana IKM di sekolah? Lancar? Sukses? Masih perlu nggak? Masalah. Di mana yang nggak ada masalah? Ya, oke itu bisa. Ya, ini IKM memang problem, Bapak Ibu. Kurikulum 2013 ada teman-teman saya menjadi instruktur pernah dilatih Pak Abbas. Nah ya, teman-teman dilatih di Penanan kemana itu? Paragon, bawa ke Jogja dilatih. Kemudian kita dulu punya instruktur nasional 17 orang dilatih bareng. Sekarang mana ada? Enggak ada. Sekarang gitu kan pokoknya kayak ini belajar dulu. Enggak bisa berharap
Workshop MGMP dikomplain. Kok bayar loh? Kalau gratis itu gak bermutu, betul nggak? Gak bermutu karena kalau gratis itu teman-teman mau ngerjain capek pak. Ini bukan masalah dibayar, teman-teman nggak ada yang dibayar untuk operasional, untuk eh, kegiatan selama ini kemudian ada sertifikat macam-macam dan itu berlanjutan. Oke? Jadi problem besar IKM ini ada di semuanya. Maka kalau problem ini menjadi semuanya problem menjadi sekolah, pasti juga problem panjenengan, betul? Bagaimana mengatasi problem? Ada yang tahu? Sebenarnya masalahnya di mana? Masalah utamanya di mana? Karena guru nggak paham. Nunggu pelatihan nggak pasti. Ikuti webinar nggak jelas. Pokoknya sini sambat saja. Maka apapun masalahnya, tapi kan di Google Maps nulis masalah. Semuanya nulis kan, hampir sama isinya. Terus kita lakukan belajar Pak, lihat kapan belajarnya mau coba sebagai kecil, sepronos ini gitu kan? Belajar, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan cari narasumber yang bagus. Bukan. Ada juga, saya akan belajar lebih aksi nyata yang nggak kerjakan, nggak video neto, banyak ini. Maka Bapak Ibu, apapun masalahnya, apapun masalah IKM, yang nomor satu adalah literasi. Mau baca apa? Baca apa? Di Indonesia itu literasi paling kuat itu literasi WA, literasi IG, mbok rong jam nggak kroso, sampai kosong, sampai sepikan terbakar, sampai dikomplain anaknya. Literasi medsos itu literasi. Maka Bapak Ibu, kalau panjenengan kesulitan sebenarnya di panduan pembelajaran asesmen itu semuanya ada. Pak gak paham-pahamin. Ya memang beda kalau baca IG. Karena Pak bisanya banyak tulisan gambarnya kan. Maka sebenarnya ini ada tantangan bagaimana kalau domain pembelajaran asesmen itu dibuat halaman-halaman seperti IG. Ya, kalau apa maneh maca dhewe yang 10 halaman abot, maka sebenarnya literasi itu sudah bersama. Caranya begini. Ini kalau di sekolah saya sudah mulai saya terapkan, tapi bukan baca itu, baca buku yang lain satu buku 4 orang, nanti bab 1, bab 2, bab 3, nanti gantian dia sharing. Nanti satu di sekolah ada berapa guru? Nah, ya, yang matematika. 4. Oh, misalnya bab 1, sopo bab 2 nanti sharing cerita habis itu kan. Insya Allah lebih paham. Panduan itu sebenarnya mengarahkan Bapak. Mau tidak mau, kalau ingin paham, ini panduan dibaca. Karena faktanya masih sebagian kecil. Kadang-kadang mocornya itu sesuai kebutuhan. Ya. Kamu ya dulu, ya next. Sih. Terus sudah Pak, di HP saya itu buat buku itu merdeka. Dibaca enggak? Loh, link, aku link ini, link YouTube sebenarnya nggak mau baca, itu ada satu caranya adalah pakai audiobook. Era sekarang audiobook ya, audiobook. Sebenarnya cara audiobook itu apa? Sebenarnya hanya suara saja. Caranya YouTube itu di MP3 kan. Milenial mesti iso. Masih milenial dua koin wangan apa? Di MP3 kan jenengan kalau nganggur bisa dengarkan. Atau kita YouTube biarkan aja otomatis next. Oke. Kompetensi tingkatkan next. Time management. Guru itu sama. Kenapa seringkali capek? Waktunya nggak ada manajemen. Di sekolah maaf ya. Karena di sekolah kita pokoknya ngobrol lah. Di rumah lembur nilai. Bojone protes. Karena manajemennya nggak bagus. Maka waktu manajemen penting biar sehat. Lanjut. Akses internet yang mudah nggak masalah. Tapi bos diakses apa? Yang masalah. Next.
Next, ya kemandirian Bapak Ibu. Sekarang dituntut mandiri. Nanti ini MGP belum tentu tiap bulan ada. Next, diskusi dan kolaborasi. Biar ringan. Ojo medit-medit. Next, Bu. Nah, literasi ya kalau IKM. Fokusnya ini IKM. Kalau tadi ada Canva macam-macam, lah pendukung saja. Panduan pembelajaran, panduan penguatan profil, guru matematika juga harus tahu P5. Karena itu masalah terkait. Biasanya ada di kurikulum masih katut. Terus channel YouTube cari belajar itu channelnya Ketua MN. Tahu MN? Materi Nusantara di sana semuanya ada. Terus ada lagi sentra kompetensi di situ bahas pasukan tentang KTP Oko. Ada pertanyaan, apakah siswa di kurikulum mereka harus naik? Itu semuanya ada. Sehingga panjenengan harusnya nanti tahu. Repo, tahu Repo ya? Ikuti, ya. Next. Nah, di MGP itu ada grup. Jangan sudah mau siapa yang belum masuk grup? Bilang ke Bu Leli ya. Ada grup MGMP, ada pengurus satu lagi di ini kayaknya hanya di matematika. MGMP Mat Peduli. Alhamdulillah luar biasa tuh. Sempat tahu ya. Terus mengunjungi itu ya. Kurang mengunjungi dong. Ada keluarga yang di rumah musibah kita datang. Apa artinya panjenengan smart? Apa artinya kita smart? Kita tidak punya kepedulian. Kita kumpul orang pintar harusnya kebaikan enggak ada cerdas itu. Dulu itu amat sangat. Bukan bermaksud sombong, berbesar. Kayaknya yang punya MGP dulu itu kayak harus matematika. Muka-muka ini menular. Karena betapa indah. Oleh karena itu teman-teman yang kita nggak mendengar negeri swasta. Bukan ke pengurus, kan ada teman kita yang sakit. Pak, temennya sakit batuk. Temen saya di rumah sakit. Bapak Ibu ngomongnya, saya mau doain. Yang pertama, suaminya Bu Ning kapan dari sakit. Kemudian suaminya Bu Leli nggak dalam proses ya Bu ya. Gangguan sakit juga. Kebetulan barusan kemarin Bu Endang dari SMP 12, beliau purna barusan meninggal. Kalau kita berdoa mumpung bersama, kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu bisa diterima, maka doa bersama itu akan sangat, insya Allah akan sangat diijabah. Marilah kita mengeningkan sejenak untuk doa sesuai dengan doa kita masing-masing. Yang Nasrani monggo menyesuaikan, yang Muslim saya berdoa kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau-beliau, semoga yang sakit itu segera disembuhkan, yang meninggal semoga diampuni dosanya, diterima segala amal baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, jadi FGP dulu itu anggaran yang benar sekarang yang pegang Bu Sirameniria. Dulu almarhum Budini, karena Budini waktu itu kabundut, akhirnya ya, gunanya untuk apa? Untuk takziah, untuk silaturahmi kalau ada teman kita, keluarganya yang sakit kita. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya rezeki mau beramal monggo, kami siap, MGP siap. Next, ini rekeningnya. Gak usah rame-rame orang dengan kirim gitu aja. Yang penting ikhlas. Banyak bagus, ikhlas banyak. Betul? Lo yang bagus. Yang penting kan ikhlas kan. Yang bagus ikhlas dan banyak. Yang penting ikhlas nomor satu. Karena kita justru membangun kepedulian. Kalau semangatnya sudah dapat, waisnya kita bangun, healthy-nya kita semangat. Oke, monggo biar apa komunitas kita semakin bagus, semakin bermanfaat. Ini nggak wajib. Tapi kalau panjenengan mau berbagi, kami insya Allah amanah untuk memfasilitasi itu untuk teman-teman kita, untuk teman bukan untuk yang lain. Next, sudah, saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekaligus sebagai tuan rumah. Jika tubuh pupuk belum sudah nyaman,
Saya mohon maaf dan salam untuk kepala sekolah panjenengan. Apa Bapak Ibu? Tolong sampaikan salam. Salam dari Pak Teguh, koordinator MGMP Matematika SMP Kota Malang, yang juga kepala SMP 24 untuk Bapak, untuk Ibu. Titip salam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, molor ya, Bu. Pasti Pak Teguh suntikan semangatnya. Sebenarnya menurut agenda kita hanya tinggal 10 menit prakteknya dengan Bu Leli. Tapi mungkin sampai jam 2.15 mungkin Bu cek apa bawa dikit. Ya, enggak apa-apa. Oke, Pak Ibu, segera kita ikuti uh, wujud contoh yang real menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Ini sepertinya sudah dipraktekkan juga oleh Bu Lelis yang TPD di SMP Negeri 7 Malang. Kepada Bu Lelis dipersilakan. Terima kasih Bu Iin. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya Bu Leli, Bapak Ibu ya, untuk berbagi terkait dengan pengalaman kami membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk paparan umum terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zuhaiba, dan sekarang saya yang akan menyampaikan penyusunan perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Ya, seperti murid-murid kita di sekolah, kalau sudah ya istirahat siang, sekolah dulu itu ya, kena pelajaran matematika. Nah, saya dengan oleh Bu Iin hanya diberi waktu mepet, tapi Bapak Ibu tenang, semua materi, ya Bapak. Semua materi yang disajikan oleh narasumber pada hari ini Bapak Ibu itu sudah ada di drive WSIKM yang ada di grup. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu lebih mendalam bisa melihat di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan materi saya langsung ke beberapa bagian yang inti dan langsung contoh ke perangkat atau modul ajarnya ya. Ya, karena modul ajar atau RPP berdiferensiasi itu sudah sangat banyak. Bapak Ibu bisa browsing, bisa download di internet. Di guru berbagi juga banyak contoh-contoh MA atau LPP yang berdiferensiasi. Demikian juga Bapak Ibu bahkan pasti sudah pernah mencoba merancang, betul Bapak Ibu? Oke. Saya langsung ke ini. Yang di grup 2 belakang sudah tampak ya? Ya. Nah, untuk membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, saya singkat PD, itu ada 4 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menetapkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan kita rancang. Jadi tujuan pembelajaran ini kita kalau di kurikulum 2013 kita ambil dari KD. Kalau sekarang dari CPATT. Okay. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, biasanya dengan cara melakukan tes diagnostik. Okay. Di situ kita bisa tahu terkait dengan kesiapan belajar murid kita, minat mereka terhadap bidang apa, dan gaya atau profil belajar mereka. Jadi itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Memang beberapa sekolah biasanya sudah didata oleh ya rekan-rekan kita guru BK. Tapi itu mungkin untuk yang minat dan profil belajar. Tapi untuk yang kesiapan belajar itu mapel kita sendiri Bapak Ibu.
Ya. Selanjutnya, langkah ketiga, kita harus menentukan strategi dan alat penilaian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, kita menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, diferensiasinya nanti ada di sini, di kegiatan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu sebelum tatap muka, kita kan masih pandemi ya, kita masih pembelajaran online. Nah, kalau online itu kita bisa memberikan kesempatan ke semua siswa untuk pembelajaran berbeda-beda. Kalau online saya sanggup Bapak Ibu, mau belajar model apa, kita bisa menggunakan media online. Tapi karena sekarang sudah tatap muka, kebijakan pendidikan di Indonesia tatap muka, maka untuk rancangan yang akan saya presentasikan ini, saya batasi hanya sampai 3 kebutuhan belajar dan juga 3 diferensiasi. Itu pun kalau kita lakukan dengan baik Bapak Ibu, itu sudah kita anggap berhasil. Karena tatap muka adanya, ya. Karena satu kelas biasanya maksimal 32 siswa. Kalau kita memperlakukan satu-satu kebutuhan belajar mereka, kalau online bisa. Semua bisa bergerak. Tapi kalau tatap muka, monggo kalau Bapak Ibu sanggup, lebih dari 3 kelompok silakan. Tapi yang saya akan presentasikan ini ya hanya 3 kelompok, gitu ya. Nah, untuk diferensiasinya Bapak Ibu, nanti yang akan kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran pada perangkat kita, yang pertama adalah diferensiasi konten. Ini terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki murid kita. Kemudian diferensiasi yang kedua adalah proses pembelajarannya. Ini terkait alur belajarnya anak-anak selama pertemuan itu. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Nah, untuk produk ini kita memberikan kesempatan peserta didik untuk mendemonstrasikan hasil pemahaman mereka, Bapak Ibu. Nah, ini untuk diferensiasi yang akan kita munculkan di perangkat kita. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan contoh bedanya diferensiasi konten, proses, dan produk. Tidak harus semua diferensiasi itu muncul dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Tapi kalau bisa terjangkau, monggo. Jadi dalam satu pembelajaran kontennya bisa berbeda sesuai kebutuhan anak-anak. Prosesnya juga sesuai dengan mereka yang membuat belajarnya bisa bahagia. Dan produknya, hasil belajarnya mereka juga bisa menuangkan dengan apa yang sudah menjadi keahlian anak-anak untuk hasil belajarnya. Ini mungkin yang bawah tabelnya nggak kelihatan ya Bapak Ibu nih. Terlalu kecil ya. Ya. Nanti enggak apa-apa, nanti Bapak Ibu monggo dilihat di drive WSIKM. Nah, di sini ini yang contoh bukan matematika Bapak Ibu. Saya langsung ke contoh yang matematika nih. Ini yang contoh bahasa Indonesia untuk TP bahasa Indonesia, tapi di situ ada diferensiasi proses, produk, dan konten. Saya langsung ke yang matematika. Nah, misalkan ini yang matematika Bapak Ibu ya. Diferensiasi yang kita rancang itu bermula dari tes diagnostik pada murid kita. Jadi kita tahu gaya belajar masing-masing anak atau kesiapan belajar masing-masing anak dan minat mereka di bidang apa. Ini salah satu contoh. Saya mencoba yang kebutuhan belajarnya anak-anak berdasarkan minat mereka dan mereka bisa menghasilkan produk apa sesuai yang mereka minati. Contoh, ada tujuan pembelajaran, murid dapat membuat gambar suatu lokasi dengan skala tertentu. Jadi ini materi perbandingan Bapak Ibu. Kelas 7 kan ada perbandingan. Untuk siswa yang
kebutuhan belajarnya berminat di olahraga, saya bagi 3, ada olahraga, kemudian siswa yang berminat seni, dan siswa yang berminat ke sains. Nah, untuk diferensiasi produknya, untuk siswa yang suka olahraga, Bapak Ibu, untuk produknya kita beri penugasan membuat gambar lapangan bola voli, bola basket, bahkan mungkin kalau ada lapangan sepak bola yang ada di sekolah dengan skala tertentu. Itu anak-anak yang minatnya di olahraga. Kemudian anak-anak yang minatnya di kesenian, mereka juga sama. Kita minta untuk membuat gambar dari ruang musik di sekolah. Jadi denanya, kemudian ruang ibadah, dan juga kantin. Itu tugas mereka. Dan yang terakhir, untuk anak-anak yang berminat di sains, mereka kita minta membuat gambar dengan skala tertentu untuk ruangan lab biologi, lab fisika, dan lab komputer. Itu kita sediakan begitu. Ini hanya salah satu contoh saja, Bapak Ibu, untuk diferensiasi produk berdasarkan minat anak-anak di kelas kita. Nah, selanjutnya, ini saya bacakan lagi. Ada tujuan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai bangun datar. Nah, ini juga ada TP di kelas 7 semester 6. Baru saja kita berikan ke anak-anak. Di sini, saya mencoba untuk membuat diferensiasi proses pada saat kegiatan pembelajarannya, Bapak Ibu, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya bagi 3 untuk kesiapan belajarnya. Untuk murid yang, nah ini kok tidak jelas, saya duduk ya Bapak Ibu. Ini terlalu kecil. Nah, saya ulang Bapak Ibu. Untuk kesiapan belajarnya saya bagi jadi 3, yaitu yang pertama, murid itu telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung perkalian dengan baik. Itu kelompok yang pertama. Sudah tahu konsep keliling dan bisa melakukan proses hitung dengan baik. Siswa yang kedua, dia sudah tahu konsep keliling, tapi perkalian hitungnya belum lancar. Dan kelompok ketiga, murid yang belum tahu konsep keliling, bangun data, dan juga operasi hitungnya bermasalah. Nah, ini kita bagi menjadi 3. Proses pembelajarannya pun juga berbeda. Untuk kelompok pertama, yang konsepnya tahu, operasi hitungnya tahu, mereka langsung di kegiatan pembelajaran saya minta langsung mengerjakan, saya beri tantangan soal-soal yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saya beri soal. Mereka dalam kelompok yang besar. Kemudian kelompok kedua, yang konsepnya ini tahu, tapi operasi hitungnya masih belum lancar, mereka kita beri bantuan benda konkret, benda manipulatif Bapak Ibu, untuk menghitung keliling bangun datar. Contoh menggunakan stick es krim. Itu alat yang saya pakai. Dan kemudian mereka secara berkelompok langsung mendemonstrasikan. Misalkan membuat persegi panjang, kita butuh 8 stick seperti itu, nanti mereka tinggal menghitung. Nah, bagi kelompok yang terakhir, yang konsep kelilingnya belum paham, operasi hitungnya juga belum lancar, mereka khusus mendapat scaffolding dari guru untuk pembelajaran bangun datar ini. Seperti itu. Monggo nanti Bapak Ibu juga bisa dipersani di filenya WSIKF. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir, sebelum kita ke contoh MA-nya, saya juga mencoba mengembangkan diferensiasi produk dan proses berdasarkan profil belajar murid. Nah, ini yang biasanya populer ya.
profil belajar murid kan ada 7, tapi kita batasi ada 3 di satu kelas, yaitu siswa yang kelompok visual cepat dengan melihat dia akan memahami materi, kelompok kedua yaitu kelompok auditori, dengan mendengar saja dia cepat memahami materi, dan yang satunya adalah murid yang kinestetik yang penuh pergerakan seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, ini materi statistika juga kelas 7, yaitu murid dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang penyajian data. Nah, untuk produknya, murid kita perbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang penyajian data, boleh dalam bentuk gambar atau dalam bentuk infografis. Kemudian untuk prosesnya, mereka yang visual kita beri materi yang menggunakan banyak gambar dan bantuan-bantuan media-media yang bisa dilihat. Sedangkan untuk siswa yang auditori, guru juga menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengar murid secara lisan dengan pendengaran. Dan yang terakhir, yang kinestetik di kelas, anak-anak oleh guru diminta untuk berjalan-jalan bergerak dengan cara melihat bahan-bahan materi yang sudah ditempel oleh guru di sekeliling bagian kelas seperti itu. Itu materinya Bapak Ibu. Dan sekarang izin saya akan memberikan contoh 3 RPP modul ajar. Bapak itu juga sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu yang ada di sini juga. Nah, yang pertama yang ini Bapak Ibu ya. Ini dulu pernah saya buat, itu saya ada tugas di program guru penggerak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan, siswa setelah melalui penyelidikan terhadap masalah kontekstual tentang kemasan makanan berbentuk tabung, murid mampu menemukan rumus luas permukaan tabung yang dikomunikasikan melalui berbagai media, poster, infografik, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, ini model pembelajarannya saya pilih PBL. Kemudian di sini, setelah anak-anak kita beri masalah, yaitu mereka harus mencari ukuran kemasan makanan bebas yang ada di toko-toko. Ini salah satu contohnya, ini kan ada produk Master Potato kentang di Bapak Ibu ya, kan berbentuk tabung banget gitu ya. Itu anak-anak silakan mencari kemasan makanan sejenis bebas. Kemudian dari kemasan itu mereka harus secara kelompok, saya bagi 3 kelompok, kelompok visual, auditori, dan juga kinestetik, untuk mencari luas permukaan tabung. Nah, dengan kegiatan masing-masing. Kemudian setelah mereka menemukan, mereka kita minta membuat laporan terkait penemuan rumus luas permukaan tabung, dan juga menyelesaikan satu masalah yang saya berikan di LKPD-nya, dan mereka menuangkan produk mereka bebas, mau dalam PowerPoint atau bentuk manipulatif atau Google Sheets, terserah yang mereka kuasai seperti itu. Itu contoh perangkat yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ini yang modul ajar kelas 7. Ini materinya statistika Bapak Ibu tentang penyajian data. TP-nya ada di elemen analisis data dan peluang. Kemudian tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengumpulkan data melalui sampling, mengurutkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan infografik. Itu tujuannya. Kemudian diferensiasinya, saya meminta anak-anak,
Nah, yang pertama dalam kegiatan pembelajaran mereka beri masalah juga menggunakan model PBL lagi tentang data panen beras di Kabupaten Malang, Bapak Ibu. Nah, di sini diferensiasi yang saya kembangkan yaitu diferensiasi konten dan produk. Jadi siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk menyajikan data sesuai dengan minat yang mereka miliki. Jadi mereka bisa mencari data terkait siswa, terkait profesi guru, terkait profesi petani dan sebagainya untuk kontennya. Kemudian mereka bisa menggunakan untuk deposit produknya bisa menggunakan aplikasi komputer seperti Excel atau menggambar secara manual terkait dengan produk yang harus mereka lakukan. Dan di sini juga kami juga meminta anak-anak dengan durasi proses guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi prosesnya saya tetap ke anak-anak secara berkelompok untuk penguasaan materi penyajian data ini. Ini yang perangkat kedua ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, tadi saya sudah minta izin Bu Reni ya, Bu Reni dari SMP Koryesu. Saya ingat ini Bapak Ibu adalah produk teman-teman waktu kita WSIKM bulan apa dulu Bu Reni? Kita kenal WSIKM Bapak Ibu yang kita ngambil narasumber Bu Nadia. Mei ya. Ini ya. Mei tahun lalu Bapak Ibu. Dan di situ teman-teman ada 8 kelompok. Setiap kelompok diberi tantangan untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi juga. Nah, saya lihat punya Bu Reni tadi sudah izin Bu Reni saya tampilkan. Nah, ini Bu Reni CS Bapak Ibu juga sudah membuat modul ajar kelas 7 yang tujuan pembelajarannya adalah tentang bilangan kalau nggak salah ya. Ini Bu Reni juga sampai lupa ya Bu Reni ya. Ya, ini bilangan Bapak Ibu bandingkan berbalik nilai. Kemudian di sini untuk diferensiasinya saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Yang dikembangkan oleh kelompoknya Bu Reni dan bagus nanti Bapak Ibu bisa mungkin mengamati dan mempelajari, mungkin juga membuat ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Di sini diferensiasinya berdasarkan profil belajar. Ada 3 kelompok, visual, auditori, dan estetik. Kemudian diferensiasi produknya ditampilkan dan juga proses diferensiasi prosesnya juga ditampilkan. Seperti itu. Untuk anak yang gaya belajarnya visual, mereka diminta untuk membaca penjelasan dalam modul yang sudah dikembangkan guru dan dari buku paket. Kemudian untuk anak yang gaya belajarnya auditori, mereka diminta untuk menyaksikan sebuah video, dan yang kinestetik, anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan percobaan sederhana menggunakan mobil mainan beserta lintasannya untuk dengan berbalik nilai tadi. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena durasi waktu. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu belajar. Nah, ya. Siang-siang pergi belajar SMP 24. Terima kasih. Belum. Ya. Siang-siang pergi belajar. Jangan lupa pulangnya beli alpukat Bapak Ibu. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Monggo Bu Iin. Bapak Ibu, sesuai yang dengan kegiatan, seharusnya sekarang kita dari 15 menit yang lalu masuk di paparan penyusunan lembar kerja studi dek yang terintegrasi aplikasi live doxing dan Canva.
yang akan untuk Canva akan disampaikan oleh Ibu Anita Dwi Kurniawati. Nanti langsung nyambung dengan ditempel di aplikasi Levoxit yang akan dipandu oleh Bapak Saiful Marin. Untuk yang pertama, contoh menggunakan aplikasi Canva untuk menyusun lembar kerja statistik pada Bu Anita dan tempat dipersiapkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua Bapak Ibu peserta kegiatan workshop IKM 2023 ini, semoga masih semangat meskipun molor sebenarnya waktunya ini tadi. Dan perkenalkan, nama saya Anita Dwi Kurniawati dari SMP di 21 Malang. Insya Allah saya kebagian untuk sharing, sebenarnya sharing ya, bukan menjelaskan secara khusus, bukan, tapi sharing. Karena saya lihat dari hasil pollingnya kemarin Google Form seperti yang disampaikan sama Pak Teguh, hasilnya itu ada yang sudah mahir. Jadi memang tidak menutup kemungkinan dari peserta ini ada yang sudah lebih handal daripada saya, ya, sudah mahir di Canva. Tapi bagi Bapak Ibu nanti yang belum, kami ingin meracuni sangat-sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk membuat LKPD. Sebelum saya berikan di sini, saya akan minta bantuan, bukan minta bantuan sih, saya berharap Bapak Ibu buka laptop, jadi kita langsung praktek saja. Karena kalau cuma melihat, itu nanti malah ngantuk melihat saja. Jadi kita langsung praktek saja. Nanti biasanya kalau sudah praktek, mohon untuk tidak keasikan memilih gambar-gambar yang lucu ya nanti. Karena di Canva itu gambarnya mengasihkan, jadi ada yang sudah jadi bagus, Bapak Ibu tinggal pilih nanti. Jadi tidak perlu membuat lagi sendiri, tapi tinggal pilih, terus kita pakai. Oke, silahkan dinyalakan dulu laptopnya. Kalau misal ada kesulitan bisa gabung juga tidak apa-apa. Sekaligus nanti bagi yang sudah mahir, saya benar-benar minta bantuan mungkin untuk ikut mendampingi Bapak Ibu guru yang mungkin masih agak kurang nanti, mungkin dibantu yang ini Bu, yang ini Pak, ngaten ya, bagi yang sudah mahir. Insya Allah ada beberapa yang sudah mahir di Canva. Ampun, bisa dimulai Bapak Ibu. Bisa ya? Oke. Nah, apa sih Canva itu sebenarnya? Yaitu aplikasi desain. Kalau zaman dulu itu mungkin biasanya menggunakan desain grafisnya apa ya dulu itu. Jadi mendesain sendiri dari bambu terus dihias. Kalau sekarang betul saya, ya Pak? Oh, Wavy. Oh ya, username-nya guru, passwordnya guru 24 tanda seru. Faktorial ya. Kalau tanda seru nanti takutnya ditulis tanda seru. Guru 24 faktorial. Biar kelihatan matematikanya ya. Guru, username-nya guru, passwordnya guru, angka ya 24, tanda seru, nih, faktorial.
Sampun Bapak Ibu. Bingung. Kalau live boxingnya juga harus online ya Pak. Ini kerjasama ya, jadi Canva bisa digunakan di live boxing nanti. Sama-sama harus online. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu, jadi saya sampaikan di Canva ini ada dua versi, ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi tenang untuk Bapak Ibu guru yang punya email belajar ID, secara otomatis langsung VIP, langsung gratis. Jadi kita mendapat fasilitas bagi guru itu mirip mendekati bagi seperti yang VIP. Dulu waktu belum ada program belajar ID itu, saya juga sempat menggunakan Canva waktu itu masih yang akun yang biasa, maksudnya yang ambil yang gratis. Nah, saya tertarik dengan gambar-gambar desain yang bagus-bagus, tapi sayangnya kok ada tanda mahkota. Tanda mahkota berarti harus dibayar. Tapi saya nggak pengen bayar, pengen itu. Alhamdulillah kalau dari komunitas difasilitasi kalau mengirim atau kita menggunakan email belajar ID kita bisa dapat gratisan itu. Dan alhamdulillah ternyata pemerintah mendukung untuk hal ini. Nah, kenapa harus Canva? Nah, ini alasannya dengan Canva dapat mendesain tanpa install aplikasi. Kita tidak perlu menginstal, tetapi harus online memang. Terus banyak desain, elemen, desainnya sangat cocok bagi pemula untuk mendesain. Kali ini saya mau fokuskan Canva ini untuk membuat LKPD yang akan kita pakai nanti di live boxingnya sekalian. Nah, dan beberapa nanti yang akan kita buat di Canva, yaitu yang menambah video. Terus multiple choice kita siapkan untuk pilihan gandanya. Terus join filter itu menjodohkan gitu Bapak Ibu. Terus drag and drop, jadi dipindah, diambil, terus ditaruh. Ya, nanti di live boxing ada yang seperti itu. Sama drop down. Drop down itu diklik panah terus dia turun sendiri. Itu nanti nyambungnya ke live boxingnya. Nah, kita praktekkan sudah Bapak Ibu ya, sudah dibuka laptopnya tadi ya. Buka Google dan ketik Canva. Bagi yang sudah mahir, sekali lagi mohon bantuan ya. Jika sebelahnya loh kok nggak masuk-masuk, minta bantuan untuk ini mendampingi. Tulis Canva, buka Google ya. Minta bantuan untuk teman satu kelompoknya sambil cek. Mungkin boleh kok belum minta bantuannya supaya bisa masuk ke Canva. Nah, bagi yang belum, yang diklik daftar. Tapi bagi yang sudah, bisa langsung klik masuk. Masuk. Oh, belum. Nah, ada dua akun pribadi dan guru. Kalau yang akun pribadi nanti itu tidak bisa, ada beberapa yang ada gambar kuning, berarti artinya berbayar. Kalau yang akun pribadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun guru, atau sebenarnya nanti secara otomatis akan tampil sekolahnya. Ini di sini kalau yang dulu pernah itu ini SMP Negeri 21. Ini otomatis kita kalau punya akun belajar ID langsung masuk ke akunnya sekolah kita. Tapi kalau yang dulu sudah pernah daftar Bapak Ibu yang gratis juga menggunakan belajar ID punya akun sendiri, tetap tidak masalah. Mungkin agak cepet-cepetan kalau ada pertanyaan atau nanti misal di rumah dipraktekkan ini gimana ya boleh kok WA boleh atau tanya di grup boleh. Karena waktunya sangat mepet ya Bisa itu monggo. Bisa. Nah, kalau kita sebelah kanan sendiri ada tulisan kris di situ.
Yang di sebelah kanan dekatnya foto kita itu kalau diberi foto, nah di situ kalau mau membuat pertama kali, diklik di situ ada macam-macam. Kita mau membuat LKPD bisa, mau membuat video pun bisa. Jadi video dipresentasikan buat anak-anak itu bisa, video pembelajaran. Sangat lengkap kalau menurut saya. Untuk sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Ini ada pilihannya. Presentasi, bentuk A4, ini ukuran-ukurannya atau buat video banyak sekali. Kalau sudah, mungkin bisa kita pilih A4. Tampilannya di situ. Kalau sudah, nah ini nanti tempat kita untuk mendesainnya di sini. Di sini ada pilihan desain di sebelah kiri sendiri. Jadi ada tulisan desain sebelah kiri atas, tulisan desain dengan klik. Nanti akan banyak sekali pilihan desain ini Bapak Ibu, terserah mau boleh pilih yang mana saja ini. Mau pilih ini, nanti langsung layarnya akan jadi seperti itu. Jadi tampilan gambar yang sangat menarik. Jadi nggak polosan, kalau dibuat kan polosan. Kita buat LKPD. Kalau ini gambarnya lucu-lucu, bagus pokoknya. Kalau yang suka yang abstrak juga ada, mau ada tasnya, mau prinsip buku semua ada di Canva itu. Sampun Bapak Ibu, silakan dipilih ya. Nanti langsung kita gunakan soalnya di live box ini. Kalau sudah, sekarang kita kalau mau memberi tulisan, Bapak Ibu bisa mengklik teks yang sebelah kiri ada T itu untuk menulis. Ini klik. Nah ini kalau yang besar editing, ada yang sebagian. Kalau mau kecil saja juga bisa. Teks, diklik teks. Ini kanal LKPD berarti kita beri tulisan itu ya biasanya. Gak biasa tuh. Apa? Tinggal apa? Ini kalau biasakan. Kalau tampilannya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa zoomnya di sebelah ini, di bawah ini agak dibesarkan, nah biar kelihatan. Kalau terlalu kecil bisa dibesarkan Bapak Ibu. Kok cumi nikmat nggak kelihatan bisa dibesarkan. Nah ini bisa dipindah, digeser agak ke atas namanya. Jangan boleh. Oh iya. Sama ya Bapak Ibu. Sekarang kita klik desain. Nomor 2 di bawahnya desain. Ini ada elemen. Ini banyak sekali. Di sini ada. Kalau kita pilih line di sini, ini mungkin nanti rencananya buat gambar videonya atau materi video di live boxing bisa. Terus ini polosan kalau tak kasih frame. Bapak Ibu bisa ngeklik di sini di set frame. Nah ini macam-macam ini juga sudah tersedia. Bisa mau saya kasih. Matang Bapak Ibu. Lanjut ya. Kita percepat. Nah, tulisan sudah. Pilihan ganda kira-kira apa? Bapak Ibu kan sudah bisa tadi pakai teks. Silakan dibuat soalnya apa? Monggo. Nah, kalau saya sudah nyiapkannya ini. Maaf saya sudah membuat duluan Bapak Ibu. Jadi agak curang. Saya sudah membuat duluan. Jadi saya membuat seperti ini. Nah, ini pilihan ganda yang saya buat. Nanti tinggal klik yang mana gitu. Gambar-gambar ini didapat dari mana?
Ini kalau mau nambah halaman gimana ya? Kok cuma satu? Ini bisa ada klik add page di bawah, paling bawah itu. Atau kalau pengen backgroundnya sama dengan halaman pertama, Bapak Ibu tinggal klik yang duplicate page, yang atas. Ini nanti jadi dua. Ini jadi dua di sini. Nah, kalau sudah keasikan gini nanti tuh bingung, aduh kok api iki yo, ganti mana lo, kok api iki, sangat bingung nanti Bapak Ibu sebenarnya butuh waktunya banyak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor kalau di sekolah sambil lo gambar ini kok api sih ini ada sih bingung sendiri nanti masih ya Ibu. Nah, ini kalau double ini saya hapus karena double. Oke. Nah, sudah. Nah, gambar-gambar seperti ini gimana? Ini dapatnya dari elemen. Misal di sini klik elemen, klik aja Canva. Canva. Canva logo, macam-macam dia akan keluar. Kita tinggal klik saja, kita mau pilih mana? Misal ini. Klik, dia akan muncul di sini. Tinggal kita kecilkan, kalau terlalu besar ditarik seperti biasanya, tinggal kita pindah. Lanjut ya. Nanti dikreasikan sendiri. Terus apa lagi yang belum? Kalau tulisan sudah, teks sudah. Nah, gambar-gambar ini juga kita tinggal ngambil di elemen saja ya Bapak Ibu. Segitiga misal. Segitiga. Semua ada di elemen. Nah, ini tinggal pilih. Wow, segitiga sudah muncul. Sudah. Nah, gambar-gambar ini macam-macam sih. Misal ternyata di elemen tidak ada, Bapak Ibu bisa menguploadnya di sini. Ini ada tulisan upload di bawahnya elemen. Nah, upload pilih upload file. Dengan nyimpen JPG atau PNG-nya di mana? Mungkin itu sekilas dari saya. Nah, harus ada time boxes ya Bapak Ibu. Mungkin sekilas itu ya Bapak Ibu. Time boxes itu nanti boleh ditanyakan jadi atau dieksplor sendiri. Warna-warni apa? Bapak Ibu tidak bisa otomatis. Jadi misalnya ketinggalan, kok di sekolah ada komputer, buka aja pakai akunnya kita, buka aja Canva langsung. Kita tinggal memasukkan email kita. Kalau biasanya sudah otomatis, kalau di saya ini karena di pojok saya pakai akun saya, kita kalau buka itu langsung saya pakai link ini sudah masuk punya saya sendiri, Canva saya. Jadi nggak usah khawatir dulu laptopnya ketinggalan, flash disk ketinggalan, nggak usah khawatir itu. Langsung bawa online, langsung bisa. Bahkan anak-anak ya, Bapak Ibu jangan anak-anak. Waktu anak-anak biasanya presentasi pakai PowerPoint, sekarang anak-anak tasnya pakai Canva dan jauh seperti itu. Desainnya itu anak-anak itu malah saya oke Canva ternyata pakai HP bisa lebih pakai HP bisa, cuma kalau HP harus install dulu karena bentuknya berbeda tampilannya. Tanya bisa on nanti bisa tiba-tiba mau pertama ya sudah sampai atau dilanjut lagi dulu tapi waktunya nanti lebih dari jam 3 kalau pulangnya kalau anak-anak banyak. Nah, bukannya saya menolak tanya nih Bapak Ibu, takutnya nanti pulangnya tambah motor kalau banyak pertanyaan. Saya untuk dulu ya Bapak Ibu, tangan. Takutnya Pak saya bagian salah dan menutup saja. Ya, saya hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertahan apa ini? Tolong nggak usah lihat kita. Baik Bapak Ibu, itu jam berapa ya? Saya diberi pukul 14 saya pukul 13 sudah di sini, tapi nah. Jadi pelatihan matematika orang Amerika itu kayak hanya dikasih trigger ini loh, bukan ini pintunya. Saya hanya menunjukkan pintunya, setelah itu lanjutkan sendiri. Ya. Ini pun tadi sama, dikasih pintu tapi sudah masuk ruang tamu. Mungkin saya baru pintu depan, pintu terbang. Baik Bapak Ibu, sudah kenal saya semua kan? Jadi mungkin ada yang baru saya juga belum tahu. Perkenalkan saya Buladi, saya mantan ketua MPK Matematika. Jadi kemarin diajak rapat. Karena saya kangen reuni, ternyata saya usul. Ini loh, live kecil baru pernah di MPP dilatihkan. Jadi tempat saya pun sebagai itu resikonya kalau orang usul. Baik. Bapak Ibu saya kuliah di grup ada link yang panjang itu di kota sekarang. Saya dulu ya. Masih terus ini. Saya kirim di grup, tolong diklik. Kalau lihat produknya live worksheet ya seperti itu. Sudah di grup IKN, silakan dicoba. Bapak Ibu itu hanya sebagian contoh dan saya tidak buat. Dan saya mau dan nilai box saya yang ini. Iya, di sini saya tunjukkan bahwa pekerjaan Bapak Ibu masuk di nilai box saya. Saya bisa merekap nilai siswa dari situ, walaupun tidak. Nah, itu yang mau saya tunjukkan. Saya bisa menggunakan nilai yang lain, tapi nanti masuk di akun pribadi. Nah, keunggulannya itu saya terapkan ketika saya guru pemberat di tadi materinya Bu Lali, pembelajaran diferensiasi. Saya mulai mengenal gaya belajar auditorial visual, ya, kinestetik. Di sini salah satu terapan saya di language Bapak Ibu kan ada menjodohkan. Jadi Bapak Ibu narik mana itu? Tinggal klik, drag, cocoknya mana? Kalau dia nggak menggambar garis berarti belum apa namanya ada pasangan. Pasangan itu berarti benar, bisa salah. Nah, yang kedua nanti ada juga tadi yang disampaikan Bu Anita, ada drop down. Jadi diklik nanti muncul segitiga kecil, kemudian ada pilihan apa jawaban yang dimungkinkan. Ada drag and drop. Jadi box ini cocok dengan box mana dipasangkan. Itu adalah menggerakkan kinestetik. Jadi saya dulu alasannya menggunakan ini diferensi ada. Saya memfasilitasi anak video bisa dimasukkan. Jadi ini bukan hanya sekedar soal, tetapi lembar kerja, worksheet. Jadi Bapak Ibu membuat lembar kerja, ada informasi, pengetahuan, kemudian video, nah, kemudian suara. Anak pun bisa mengirim, anak yang males ya, karena memang auditor yang males nulis, dia bisa. Jawabannya berupa suara, tabu, lingkaran, bisa. Gitu. Tapi kan mungkin itu kemungkinan kecil yang Bapak Ibu lakukan. Ini contohnya Bapak Ibu, ya, yang tadi Bapak Ibu coba. Bapak Ibu bisa menulis ini sekali lagi bukan buatan saya mengambil. Silakan diisi nama Bapak Ibu. Ini yang drop down itu berarti klik, ada muncul guru, siswa, kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu coba aja, nggak usah lihat benar salah. Dicoba dipilih saat ini, sehingga nanti saya tunjukkan masuk nggak di akun guru. Silakan Bapak Ibu terus lanjutkan. Yang sulit nggak usah dipikir waktu jawab, ya. Tapi yang kira-kira Bapak Ibu tahu benar, ya itu dibenarkan sehingga minimal nilainya nggak nol. Nah, nanti keunggulan lagi adalah nilai itu tampil di lembar kerjanya. Misalkan saya dapat 8 garis 10. Nilai 8 dari skor maksimum 10.
Nanti akan muncul. Silakan dicoba, nanti akan tampil. Biar cepat, ngawur aja, kecuali beberapa kita akan ngatur. Ini yang disebut line worksheet. Belum ada yang masuk? Ya. Coba mungkin ada yang membuat cepat aja. Pokoknya masuk. Nanti akan tampil di sini. Di notification. Sambil saya mau tanya, siapa bagian itu yang sudah menerapkan line worksheet? Tujuh jari. Satu. Satu. Bahkan dua. Ya. Ketinggalan ini berarti. Saya tahun berapa ini? Ketika pandemi saya sudah menerapkan ini. Mesti ngajar Pak. Enggak usah itu berjawab aja juga. Itu kayaknya juga ada yang salah menurut saya. Soalnya jawab saja. Sayangnya ini sayangnya. Yang masuk di mailbox itu nanti hanya bertahan 30 hari. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan, saya tunjukkan mailbox itu seperti apa. Nanti masuk hanya 30 hari. Setelah itu hilang. Ya silakan direkap sendiri. Ya. Tapi artinya Bapak Ibu semua itu masih bisa menggunakan dari kosong lagi. Jadi masih ada keuntungannya. Ini bedanya free-nya itu karena bisa dipakai. Kan beberapa free setelah itu nggak bisa dipakai. Ya beri apa kali. Masih seperti itu sekarang. Masih seperti itu. Lumayan lah. Mereka di mailbox. Nah, ya, artinya dalam jam 30 hari Bapak itu sudah keunggulan. Namanya gratis. Ya. Tapi di situ nanti ada dapat tidak perlu, silakan pilih saya. Ada tawaran-tawaran, silakan mau lagi. Belum ada yang finish, ya. Submit itu finish. Sudah ya, oke, kalian. Nah ini kalau mengerjakan nanti ada 7,1 per 10, artinya nilainya 7,1 Bu Anita. Ini nelpon yang sudah mengerjakan ini Randiva Ramadhani, coba-coba Anita L, ya. Ini masuk. Ini yang saya katakan hanya bertahan 30 hari. Ya. Sudah tahu bedanya Bapak Ibu dengan Google Form? Nah, bedanya kan lebih apa namanya? Lebih ekspresif ini dibanding Google Form. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup ya. Cukup menunjukkan. Sekarang bagaimana cara Bapak Ibu membuat akun? Silakan yang status yang ada bisa langsung buat akun. Bapak Ibu bisa buka di apa namanya sudah dikirim panitia juga. Barusan juga saya kirim panduan untuk membuat itu. Silakan kebetulan saya sudah punya akun Saiful Arif 17 ini. Silakan Bapak Ibu buat akun. Kuncinya apa dia? Saya lupa. Ada yang lagi lalu? Sudah buat? Itu klik di ini feature access.
kemudian di bawah register. Kemudian silakan isi username. Saya itu lari 17. Saya daftar. Saya daftar saya itu lari pasaran, jadi sudah ada yang pakai. Jadi saya tambahin 17. Ya, proses kemudian register yang bawah. Kalau sudah ada form isian, silakan ditulis username namanya dan password yang Bapak Ibu inginkan. Nanti ketika buka tadi kan juga dengan password saya. Silakan mau disamakan password email, sudah nggak lupa juga boleh. Kemudian silakan isi email aktif. Isi email aktif, ulangi email aktif tadi. Ya. Kemudian negara Indonesia. Register dulu, Bapak Ibu supaya saya kan ketika mendapatkan sekular 17 melalui register. Karena saya sudah register ada. Kenapa? Email besar orangnya email aktif. Ya. Kemudian nanti ada saya bukan robot. Klik, saya bukan robot. Pertanyaannya apa? Sesuaikan. Biasanya ada 4 pilihan ya, kalau salah. Kemudian yang sebelah nggak usah diisi. Free ada centang itu perjanjian, silakan diikuti. Register. Yang kanan di aja. Abaikan yang kanan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu buka ini yang didaftarkan tadi. Nanti ada aktivasi. Silakan buka email yang tadi didaftarkan di form, nanti ada aktivasi, tinggal klik link. Terkadang di sini banyak terjadi itu ditolak username karena sudah ada yang pakai. Silakan Bapak Ibu buat yang unik. Kalau negeri misalkan Bapak Ibu sekolah negeri, Bapak Ibu seperti saya tadi 17 tambah 17. Kode biasanya nggak beda. Ada yang sudah berhasil? Silakan buka email. Oh, sudah masuk. Sudah jadi. 5 menit. Terus Bapak Ibu silakan, khususnya yang sudah jadi, silakan buka panduan PDF yang saya kirim. Memulai membuatnya seperti apa? Bu Anita, sudah dikirim ke grup PDF-nya Bu Anita. PDF-nya Bu Anita sudah dikirim ke grup. Kalau baru kirim. Ya. Nah, kita mau latihan buat soal. Untuk membuat soal, tab yang tengah ini, make interactive box. Nah, diklik, kemudian yang get started. Klik tab yang atas itu yang paling tengah, ya, kemudian pilih yang 3. Ini bagi yang sudah punya akun. Yang belum, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah keluar dari akun ya klik di teacher access tadi, kemudian diisi akun yang diterima oleh legacy tadi sudah disahkan di ACC, kemudian isi passwordnya sehingga muncul ini berarti sudah masuk, sudah login Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dibanding Google Form, kalau Bapak Ibu Google Form ngetik soalnya di mana?
Di Google Form ngetik dong, ngetik atau copy paste. Gambarnya insert upload kan. Di sini nggak perlu. Bapak Ibu cukup mengerjakan di Word. Jadi cukup mengerjakan di Word, kemudian di PDF. Bu Anita tadi anggap sudah di PDF, sudah dikirim. Nanti kita pakai itu. Pakai latihan. Jadi yang dikatakan Bu Anita tadi mau mensinkronkan pekerjaan Canva, bagus kan ya, tampilannya bagus, anak-anak senang. Nah, tetapi live-nya itu, live worksheet-nya pakai live worksheet. Berarti unduh dulu milihnya Bu Anita tadi yang sudah dibuat, sampelnya tadi yang ditayangkan itu, nanti kita buat seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi buat ketik soal. Kalau Bapak Ibu mau menanyakan video di worksheet-nya atau di LKS-nya seperti apa, silakan buat kotak persegi panjang. Sudah gitu aja secukupnya. Nanti mau kita isi dengan video. Audio juga bisa. Kita coba sekarang. Setelah ini choose file. Jadi silakan Bapak Ibu cari file. Sudah dikirim Bu Anita, silakan. Loh. Ini namanya LBIK ya. Nah ini berarti LBIKM upload maksimal 5 MB. Maksimal 5 MB. Jadi Bapak Ibu kalau insya Allah kalau dari Word itu nggak terlalu besar. Kemudian upload. Kita tunggu sampai upload selesai. Bapak Ibu bisa lakukan ini, khususnya yang sudah punya akun. Silakan Bapak Ibu cari link YouTube aja enggak Bapak? Misalnya yang saya sudah nyiapkan tadi link YouTube. Maksudnya di sampel yang bagian pertama, caranya bagaimana? Anak-anak bisa mengisi nama. Kalau sudah di-upload, muncul ini gambarnya Bu Anita tadi. Silakan Bapak Ibu buat kotak persegi panjang. Sudah itu. Berarti ini sudah ada input untuk nama tadi. Nanti bisa diisi nama. Bapak Ibu tambah itu nomor saya yang jelas. Ini sama Bu Anita disediakan kotak video. Nah, Bapak Ibu buat ini memenuhi boleh atau menyesuaikan juga boleh. Jadi saya buat persegi panjang 4 video. Kemudian silakan copy link YouTube boleh, atau Bapak Ibu punya video pembelajaran di YouTube, copy aja di situ boleh. Saya tadi udah copy, nah tinggal paste aja di situ linknya. Jadi sekarang pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu buka panduan. Nih. Jadi di situ ada semua. Untuk pilihan ganda ada di poin 11. Nah, silakan nanti anak-anak tinggal klik tombol mana yang mau diseleksi, boleh image-nya, boleh tulisannya atau semuanya. Upayakan tidak saling tabrakan ya. Antara mungkin lebih mudahnya tulisannya aja ya supaya nggak tabrakan. Jadi Bapak Ibu buat persegi panjang. Di anak-anak nanti muncul tombol ini persegi.
Kemudian ini menjadi jawaban tidak. Aplikasi berikut disampaikan pada workshop IKN. Kalau menjadi jawaban, ketik select SELTJT.2 yes. Tambah spasi, select.2 yes. JJ itu diajak. Kalau hanya satu ya berarti yesnya hanya satu, yang lain no. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Bisa. Tanpa spasi. Kita cari yang no yang ini. Ya, mungkin tidak mengajarkan. Selalu membuat persegi panjang. Select titik. Select titik 2 no. Ini kita jawab. Silakan Bapak Ibu tambahannya. Ini untuk multiple choice. Sehingga nanti kalau sudah dilengkan, ya, nanti anak-anak bukan muncul tombol-tombol persegi panjang itu aja. Kalau menjadi kunci, ya yes. Kalau tidak menjadi kunci, no. Sekarang ini menjodohkan wanita atau sampai pasangan, ya, sama menjodohkan atau pasangan. Kalau pasangan ada di petunjuknya itu di isian singkat ada di nomor 12. Ini mengambil ini. Join hello. Nomor 15. Untuk join misalkan Bapak Ibu lihat nomor 15 di panduan, ya. Yang Bapak Ibu lakukan adalah join yang kedua kode. Misalnya ini segitiga ini silakan diseleksi. Boleh selebar segitiganya. Kemudian tulis join. Titik 2. Isi kodenya apa? Tuh. Pasangannya mana? Join satu ini harus ada sebelah kanan yang bertuliskan kalimat atau kata segitiga. Ini diseleksi juga. Ketik yang sama, join satu. Ya, benar sama ya. Tolong saya dikoreksi. Sudah lama nggak? Nah, nanti yang kedua lakukan. Yang kedua join 2, pasangannya join 2. Yang ketiga begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu. Kan KPKP 1. Join titik 2 1 pasangan ya jawabannya sama. 1 2 3 hanya menunjukkan urutan saja. Yang ini adalah yang lebih menarik tadi, drag and drop, ambil dan tempatkan, ya. Mirip itu ada di 16 panduan nomor 16. Kalau pas dari menarik panah ya garis seperti tadi, kalau ini adalah bil bendanya itu kemudian ditempatkan di yang sesuai. Pertama kita seleksi Rubik ini atau kudus. Karena ini modelnya drag and drop, berarti diketik drag titik 2 kode 1.
1, 2, 3, memudahkan aja 1, 2, 3, 4. Kemudian join, misalkan sekarang bukan drop lagi tapi drop, mau dijatuhkan di mana? Di mana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Menurut saya nggak usah menutup kubus ya, jadi buat di bawahnya ini supaya nanti kubusnya nggak tertutup. Ya, anu perkiraan aja. Upayakan sama nanti bagus. Ya, perkiraan aja Pak. Ini apa tulisannya? Drop, titik dulu. Begitu seterusnya. Ya, ini pasti memasarkan nggak ada masalah. Pasti yang drop 1, dropnya 1 nanti benar. Drop 2, kalau dimasukkan di drop 1 pasti salah. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita pelatihan kilang. Nah, nanti saya buatkan tutorialnya dalam. Bapak Ibu kembali. Ini dulu tujuan membatalkan atau mengembalikan pekerjaan. Di atas ini ada tombol edit, ya kalau mau dilakukan ini, kemudian ada preview, coba aja klik tampilan yang sudah kita kerjakan nanti. Yang sudah kita kerjakan, nah ini bisa di sini. Ini video tadi. Video yang saya link bisa di-on-kan nanti. Jika anak-anak mengikuti pembelajaran lewat ini kebetulan videonya buat sih. Jadi pada umumnya nanti saya berikan langsung daripada saya buat. Jadi tadi ya ini kita klik dengan salahnya tadi tombol itu sudah jadi, ya. Nanti terakhir seperti yang contoh yang saya berikan di awal tadi. Kemudian Bapak Ibu save ya. Jangan lupa setelah pekerjaan selesai save itu aja. Apakah ini langsung tersave apakah saya lupanya? Kalau wanita tadi ada pertanyaan, ini bagaimana? Langsung save ya? Nah ini artinya apa save? Paling enak di save karena di sini ada menunya ya, save. Kemudian discard, ini membuang. Bapak Ibu, ini kan masih coba-coba, nanti saya buang, nanti kan dibuang. Oke, saya kira itu gambarannya itu Bapak Ibu, lengkapnya nanti di sini dicoba. Saya kira nggak sulit, ya. Kemudian bagaimana mengambil link? Setelah Bapak Ibu klik save, di sini ada would you like to share your worksheet? Ya. I want to share my worksheet with other people. Ini dijawab Bapak Farhan. Ini ya. Ini diklik. Muncul informasi yang perlu Bapak Ibu tuliskan. Ini misalnya LKA ada di ya, bahasanya Indonesia personal ya. Kemudian seluruh subjeknya apa? Grade level kelas berapa? Main konten tentang apa ini? Ya, itu aja Bapak Ibu. Export, misalnya dicoba aja. Itu informasi tambahan yang diminta sebelum Bapak Ibu setelah nyimpan. Ini save ya. Oh, jadi bahasa lain ya. Oke, save aja.
Bapak Ibu bisa ngecek My Worksheet ya, bisa dilihat di sini. Untuk memunculkan pekerjaan terakhir gimana Mas? Worksheet kan ya? Oh belum selesai. Oke, katakanlah itu Bapak Ibu sudah selesai ya. Ini contohnya aja. Saya klik My Worksheet ya. Karena pelatihannya 15 menit. Ini misalnya yang sudah kita kerjakan selesai Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengambil linknya. Nih, coba perhatikan. Yang penting ini. Ada silakan setelah selesai disimpan, kemudian pekerjaan itu mau Bapak Ibu berikan siswa, ada dua pilihan, copy atau custom link. Custom link itu yang saya gunakan milik orang tadi. Saya mengambil milik orang itu pakai custom link. Kemudian nanti dibagikan ke guru, sehingga nanti masuk mailbox saya. Ini kan tadi milik orang. Katakanlah ini pekerjaan kita, Bapak Ibu biasakan pakai, kalau copy nanti tidak masuk mailbox. Jadi anak-anak itu mendapatkan live worksheet, kemudian mendapatkan nilai. Dulu awal saya begini. Kemudian untuk mengetahui nilai, saya suruh kirim ke saya. Nah, kejujuran kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lebih baik pakai, saya mencari yang bisa masuk mailbox ternyata pakai custom link. Nah, ketika custom link ada pilihan. Ada beberapa pilihan, ini sudah disiapkan, ignore ketik, mengabaikan huruf kapital. Sebenarnya pilih ini ya, anak-anak misalnya nulis Soe Karno Sukar apa pakai S besar atau S kecil, dia nggak benar karena intinya sama. Kemudian nanti ada pilihan yang muncul di anak-anak. Ini nanti biarkan kosong karena anak-anak yang mengisi. Kalau Bapak Ibu yakin ini hanya dikerjakan kelas 8, ya tulis saja untuk menghemat kelas 8. Berarti anak-anak nanti tombol kotak ini sudah terisi, sudah kita bantu ngisi. School SMP berapa? Ya. Ini anak-anak nggak usah ngisi karena sudah dibantu oleh guru. Kemudian ini show grade without decimal. Berarti nanti munculnya 9 dari 10, 8 dari 10. Kalau Bapak Ibu lebih limit, menginginkan lebih nilainya lebih presisi, pakai show grade with decimal. Nah, saya kira enak pakai ini sehingga perbedaannya lebih jelas. Ya, kan kita ngoreksi nanti nggak tahu jumlah soalnya yang mengoreksi adalah aplikasi ini. Kalau sudah itu ini di copy link bisa pakai ini atau Ctrl A, Ctrl C bisa. Itu langsung copy link. Silakan dibagi ke anak-anak seperti yang saya bagi di grup tadi. Itu gambarannya Bapak Ibu tepat lebih 10 menit. Sudah luar biasa itu. Bapak Ibu saya tanya kira-kira yang paham berapa orang? Artinya saya gampang. Nanti saya coba di rumah pasti bisa. Kalau nggak ada saya gagal. Bapak Ibu yang kira-kira punya gambaran melanjutkan di rumah berapa orang? Alhamdulillah ada. Berarti saya gagal. Ya, itu Bu Uin ya. Teman-teman, gambarannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu saya kirimkan, jangan khawatir. Yang terlambat karena tadi buat akunnya terlambat, saya bisa lihat di tutorial YouTube. Saya nggak buat, sudah banyak orang yang buat, saya carikan. Bahkan tadi pagi saya mencoba, ada nggak? Saya mesti mencari, ada nggak yang bisa melihat? Ini gara-gara ini saya nggak setuju, saya berikan ke Bu Bibi, Pak ini kayaknya salah ini. Soal ini enggak, yang tadi soal Google tadi. Nah, saya akhirnya ingin tahu bagaimana saya melihat bisa membuka dari pekerjaan orang tadi. Ini bisa. Ada cheat-nya juga. Tapi pakai VPN. Pakai VPN. Ya, tapi harus pakai VPN. Saya sudah bisa membuka pekerjaan orang sehingga mau saya edit saya juga bisa. Itu bagi yang expert nanti bisa komunikasi dengan saya.
Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Pelatihan singkat ini hanya berupa trigger pemicu saja. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan di rumah. Ya. Jangan lupa bagi yang berhasil kirim linknya ke saya. Namanya siapa sehingga nanti saya bisa punya gambaran. Ya. Silakan Bapak Ibu buat worksheet yang betul-betul ya sesuai tugas yang diberikan. Saya kira itu kurang lebih mengenal. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, meskipun lari-lari tersampaikan tidak sesuai dengan rencana. Bapak Ibu, terkait dengan tugas, hari ini yang kita sudah dapatkan, kita semua sudah dapatkan sharing tentang menyusun TP dan ATP kelas 8, kemudian paparan menyusun contoh perangkat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian contoh membuat KPD menggunakan aplikasi Canva dan Livedoxit. Bapak Ibu, untuk tugas yang akan dikumpulkan sebagai tugas pelatihan ini yaitu modul ajar sesuai dengan elemen di kelompok panjenengan. Oke. Nanti modul ajar ini dilengkapi dengan KPD yang terintegrasi aplikasi yang sudah dipaparkan. Ini yang sudah hari ini kan Livedoxit dan Canva. Untuk pertemuan on tanggal 16 itu kuisis dan GeoGebra. Monggo dengan kelompoknya, hanya sudah tahu teman-teman di kelompoknya bisa disepakati nanti untuk menyusun yang jelas yang bisa dilakukan secara individu itu menyusun TP ATP kelas 8 dan menyusun rancangan modul ajarnya. Setidaknya nanti desain belajarnya seperti apa tinggal dilengkapi dengan LKPD yang terintegrasi aplikasi. Jadi CP dan ATP ini individu bisa gitu, yang disusun kelompokkan modul ajarnya. Seperti itu. Jadi mungkin disepakati dengan kelompoknya nanti materi apa yang sesuai dengan elemen yang sudah kita. Bapak Ibu, setelah ini kita akan berfoto bersama, ya, foto bersama.